selamat siang semuanya. Ya, kali ini saya lagi berada di salah satu pantai di Kota Tegal gitu ya. Ini namanya Pantai Komodo. Teman-teman mungkin yang suka ke pantai gitu ya, bisa coba merefreshkan pikiran kita gitu ya, yang mungkin sekarang itu lagi merasa kurang nyaman, lagi merasa banyak sekali pikiran-pikiran yang mengganggu gitu ya. Mungkin banyak banget gitu ya masalah-masalah yang sekarang gitu ya lagi ada di dalam hidup kita ya, entah masalah keluarga, masalah pasangan, masalah keuangan, atau masalah-masalah kesehatan gitu ya. Nah, mungkin dengan salah satu cara kita untuk bisa apa namanya ya, merefreshingkan diri kita gitu ya, kita bisa menghirup gitu ya udara-udara yang ada di laut gitu ya. Kita itu bisa mainan pasir, kita itu bisa menikmati ombak, atau mungkin kita itu bisa mengenang masa-masa indah bersama seseorang yang disayang gitu ya. Kita bisa menikmati indahnya pantai, indahnya matahari, semilirnya angin gitu ya. eh, Kadang kita itu terlalu lama di dalam rumah mungkin gitu ya, karena kita menganggap kalau di luar rumah kita itu jadi nggak ngerasa bebas ya. Coba cari tempat yang membuat teman-teman jadi merasa nyaman gitu ya, merasa nyaman, terserah, bebas mau di mana aja gitu ya, mau di laut, mau di gunung, mau di puncak, atau kemanapun. Sendirian it's okay, no problem gitu ya. Yang penting membuat perasaan teman-teman itu jadi lebih bergairah gitu ya. Permasalahan hidup ini tuh selalu dan selalu ya, setiap hari datang gitu ya. Mungkin perasaan insecure, perasaan cemburu, perasaan iri hati, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin perasaan-perasaan negatif lainnya yang terkadang mengganggu keseharian hidup kita, yang menjadikan kita itu jadi meratapi kesedihan-kesedihan di dalam hidup ini. Wow. Nah, menariknya adalah teman-teman, setiap orang itu punya masalah masing-masing gitu ya. Dan masalahnya itu biasanya ditentukan oleh seberapa besar levelnya gitu ya. Semakin tinggi levelnya, biasanya masalah yang dihadapi juga semakin berat gitu. Jadi teman-teman gitu ya, yang sekarang lagi punya banyak masalah gitu ya, coba cari deh teman-teman yang hobinya di mana gitu ya. Teman-teman bisa belajar gitu ya, bisa belajar nggak harus di rumah kan. Mungkin teman-teman tuh bisa belajar di pinggir pantai, atau teman-teman tuh bisa belajar ke apa namanya di kebun gitu ya, atau mungkin di puncak gitu. Atau apalah, nggak harus sama orang gitu ya, sendirian juga is okay, no problem gitu ya. Yang penting hal itu tuh bisa membuat perasaan teman-teman jadi lebih positif gitu ya. Nah, saya mau cerita nih ya, cerita tentang bagaimana kita itu bisa berpikir positif tentang sesuatu gitu ya. Terkadang kita itu banyak banget masalah-masalah gitu ya, terutama itu masalah perasaan yang sangat sensitif gitu ya. Contohnya itu, atau pikiran negatif gitu ya. Pikiran negatif itu adalah sesuatu yang wajar, karena kita itu adalah salah satu dari emosi. Tapi bagaimana caranya kita memanfaatkan pikiran negatif ini untuk bisa terus mengembangkan diri kita sendiri. Wow, gimana tuh? Wow, pikiran negatif kok bisa sih buat mengembangkan diri sendiri gitu ya. Ya, kalau saya pribadi banyak banget ya hal-hal yang selalu ada di dalam pikiran negatif gitu ya. Salah satu contohnya adalah ketika ada teman saya itu meminta bantuan untuk meminjam uang di saya. Nah, pada saat itu saya sedang tidak benar-benar punya uang lebih gitu ya. Saya hanya punya uang berapa gitu, dan teman saya itu meminjam uang kalau nggak salah kurang lebih 100.000 rupiah gitu ya. Tapi karena saya berpikir
ya udah bantu gitu ya. Akhirnya saya transfer itu uang, janjinya adalah 2 hari ya. Setelah 2 hari nggak ada kabar nih gitu ya. Tapi kebetulan rumahnya nggak terlalu jauh sih ya. Nah akhirnya setelah 2 hari nggak ada kabar, saya coba tunda. Yaudahlah nggak apa-apa, nanti sampai tunggu hari Minggu, toh uangnya juga belum mau saya pakai gitu kan. Akhirnya saya hari Minggu. Nah setelah hari Minggu saya punya greget gitu ya, ingin ke sana gitu ya. Ternyata di sana itu, oh ya, saya di sana ternyata lagi sibuk banget gitu ya. Teman saya ini lagi sibuk banget karena lagi ada acara. Nah karena lagi ada acara, saya juga nggak sempat minta uangnya nih yang dipinjam gitu ya. Nah akhirnya saya pulang nih ya, karena saya juga harus siaran gitu ya. Saya akhirnya pulang, saya makan, saya mandi gitu ya. Setelah itu coba saya nggak tagih sampai sore malam gitu ya. Nah akhirnya di pagi-pagi hari besoknya uangnya juga belum ditransfer. Akhirnya saya tagih nih gitu ya, saya minta. Nah kebetulan memang pada saat itu saya lagi nggak ada kegiatan, dalam artian saya lagi nggak terlalu sibuk gitu ya. Nah akhirnya saya coba datang ke sana, karena pagi-pagi di WA nggak dibales, terus di telepon nggak diangkat gitu ya. Saya sempat berpikir ini orang janjinya tepat nggak ya gitu ya. Nah ternyata setelah saya ke sana itu jam 11 atau jam setengah 11 siang gitu ya. Ternyata dia itu baru bangun nih teman-teman ya, baru bangun. Karena apa? Karena semalam ternyata ada kegiatan sampai larut malam. Akhirnya dia itu nggak bisa pegang handphone di pagi-pagi. Nah singkat cerita, ternyata selain itu juga teman saya itu banyak banget kendalanya ya. Yang pertama tidak punya ATM gitu ya, mobile banknya juga nggak ada gitu ya karena hilang gitu ya. Saya sempat berpikir negatif gitu ya, dan untungnya saya itu bisa lebih jernih atau memberikan statement terhadap teman saya ini, sehingga komunikasi kami itu tidak agresif atau tidak ribut gitu ya, hanya masalah sepele gitu ya. Nah dan setelah itu justru saya itu dikasih banyak banget di sana gitu ya. Saya dikasih apa namanya, buah, saya dikasih makanan, saya dikasih minuman yang saya butuhkan pada saat itu gitu ya. Ternyata kalau kita itu bisa melihat masalah itu dengan lebih bijaksana, bisa melihat masalah itu bisa jadi lebih apa namanya, lebih bisa dikontrol gitu ya. Kita itu mempunyai potensi untuk bisa mengembalikan sesuatu yang sebetulnya bisa kita kendalikan gitu ya. Nah alhasil gitu ya, ternyata memang dia itu punya banyak banget persoalan-persoalan hidup gitu ya, yang membuat dia itu jadi lebih apa namanya, tidak bisa banyak berbuat gitu ya. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana cara kita itu menanggapi sesuatu gitu ya, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang kita itu baru bisa mengerti kalau gitu ya, kalau kita itu tahu masalah sebenarnya yang dihadapi gitu ya. Jadi sebelum kita itu memberikan penghakiman kepada orang lain, kepada teman kita, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, atau kepada siapapun, kita tanyakan dulu gitu ya. Kita tanyakan dulu ada masalah apa gitu kan. Jadi jangan jangan serta merta dengan egonya kita itu ya, kita itu langsung memberikan stempel, langsung memberikan penghakiman gitu ya, tanpa kita tahu yang sebenarnya. Nah ini menjadikan diri kita itu jadi lebih bagus dalam berkomunikasi, dan yang jelas harus tetap mengedepankan komunikasi dua arah ya, dimana kita itu bisa mendengarkan, lebih banyak mendengarkan dulu gitu ya, baru kita itu bisa memberikan apa namanya hal gitu ya. Mungkin gitu aja gitu ya, pengalaman saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terinspirasi pada saat kita itu punya masalah dengan orang lain atau miskomunikasi. Karena
miskomunikasi ini dampaknya itu sangat luar biasa ya teman-teman. Miskomunikasi ini sederhana, tapi kalau tidak kita perhatikan kita akan jadi saling menyakiti gitu ya. Bukannya saling menghargai tapi saling menyakiti ya. Saya harap teman-teman bisa banyak cari referensi bagaimana cara komunikasi yang baik, atau mungkin kita itu bisa bisa memperbanyak atau memperdalam dalam kita itu memiliki keinginan untuk bisa saling merasa damai gitu ya. Oke, selamat siang, tetap semangat, tetap bisa produktif gitu ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe gitu ya, berikan like gitu ya, bisa kita itu bertemu lagi. Oke, bye bye. Terima kasih dan terima kasih.